Ya udah. Enggak tahu. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain sikap doa. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa lil mu'minina amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khairi wa afiya wa anti. Alhamdulillah ana bi khair. Hari ini siapa yang enggak masuk? Zahra. Zahra kenapa Zahra? Sakit. Oh, sakit. Terus ada lagi yang enggak masuk? Sudah? Iya, siapa aja? Sakira, Bianca, Nerli. Najwa. Ada 5 orang. Iya. Kenapa enggak masuk? Oh, izin mengikuti lomba. Iya. Iya, oke. Apa-apa. Hari ini Ustazah akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu kalau minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang gibah. Tentang gibah, bahaya dari gibah. Oke. Kalau kemarin kita belajar tentang bahaya gibah, hari ini kita akan belajar pentingnya tabayun. Tabayun. Oke. Sebelum kita mempelajari pengertian dari tabayun itu, di sini Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini supaya apa? Supaya kalian mengetahui tujuan kita belajar tentang tabayun itu apa. Yang pertama, tujuan pembelajaran tentang pentingnya tabayun yang pertama, kalian bisa memahami pengertian tabayun beserta dalilnya di dalam Al-Qur'an. Nah, tabayun itu artinya apa? Kemudian menurut agama Islam itu bagaimana sih tabayun itu? Kemudian untuk yang kedua, kalian mampu menjelaskan manfaat tabayun dan dampak buruk apabila kita tidak melakukan tabayun itu tadi. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan Ustazah ajak untuk membuat proyek kreatif berupa simulasi, poster atau video untuk menyosialisasikan pentingnya tabayun itu tadi. Nah, di sini kita ambil poster saja nanti Ustazah akan ajak kalian membuat poster tentang 2 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama tentang pengertian tabayun dan dalilnya. Nanti kalian bisa menjelaskan pengertian tabayun, kemudian di dalamnya pandangan Islam dari pentingnya tabayun itu bagaimana. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga akan membuat poster tentang manfaat tabayun dan dampak ketika kita tidak melakukan tabayun itu. Ya, itu untuk proyek kita nanti. Sebelum kita menuju ke proyek, nah, di sini Ustazah pengen tahu seberapa jauh sampean paham. Baik, sebelum Ustazah akan menampilkan sebuah video, di sini Ustazah mau tanya dulu, sejauh apa sih sampean paham tentang tabayun itu sebelum Ustazah jelaskan. Di sini ada yang tahu tabayun itu apa? Oke, Mbak Gadis, apa tabayun itu? Tabayun itu Kak, kita mencari kebenaran dari berita yang beredar atau yang apa kayak lagi trending gitu. Oke, tabayun itu adalah mencari kebenaran berita yang masuk ke kita. Dalam artian begini, misalkan ada kabar yang masuk ke kita, oh ini loh, anak ini menang juara apa. Nah, itu kan masih kabar. Nah, gimana caranya kita bisa tahu kepastiannya? Maka kita harus mencari kebenaran itu tadi, apakah benar berita ini. Nah, itu yang dimaksud dengan tabayun.
Oke, itu tadi kita sudah paham apa pengertian tabayun. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua dari Ustazah. Bagaimana cara kita melakukan tabayun itu tadi ketika ada kabar-kabar baru yang kita dengar? Oke, Mbak Sofi. Itu langsung bertanya ke yang bersangkutan atau enggak ditelusuri, dicari web, atau kalau misalnya itu berita yang dicari di web yang terpercaya gitu. Oke, bagaimana cara kita melakukan tabayun? Kalau Mbak Sofi tadi bilangnya ada dua. Yang pertama, kita harus menanyakan ke orang yang bersangkutan. Misalkan beritanya tentang Mbak Calisa. Berarti mau nggak mau, Mbak Sofi harus mencari beritanya langsung ke siapa? Ke Mbak Calisa. Bukan lagi ke Mbak Jihan, bukan lagi ke Mbak Azmi, bukan lagi ke Mbak Aci. Langsung ke orangnya, supaya beritanya itu benar-benar up to date atau real adanya gitu. Yang kedua, Ustazah, kalau misalkan berita itu kita dengarnya di media sosial, terus gimana caranya? Nah, Mbak Sofi tadi juga menjelaskan untuk kita mencari tahu kebenaran dari sebuah berita di media sosial, kita harus mau berselancar lagi di dunia web, cari kebenaran itu benar atau tidak. Misalkan ada berita DPR kita korupsi. Nah, gimana caranya kita mencari tahu? Ya kita cari tahu misalkan di webnya KPK, atau kita langsung bertanya kepada orang yang bekerja di KPK itu tadi. Nah, kita nggak bisa langsung menerima mentah-mentah berita-berita tersebut. Itu ya, itu cara untuk bagaimana kita melakukan tabayun. Kemudian kita tahu bagaimana cara bertabayun, apa dampak manusia itu ketika dia tidak melakukan tabayun. Ada yang mau menjawab? Ya. Oke, Mbak Calisa, silakan. Itu bisa menimbulkan fitnah, terus menimbulkan kesalahpahaman, terus kayak perpecahan antar kayak teman-teman gitu. Iya, betul sekali. Dampak buruk yang kita terima ketika kita tidak melakukan tabayun, yaitu yang pertama, terjadinya kesalahpahaman. Yang mana kesalahpahaman nanti berujung kepada perpecahan, pertengkaran, akhirnya kita tidak harmonis lagi. Oke, di sini nanti Ustazah akan membuat proyek. Ustazah akan meminta sampean untuk membuat proyek berupa poster. Kita mengajak orang-orang sekitar kita untuk melakukan tabayun dan menghindari perpecahan. Nah, di situ nanti Ustazah akan membuat kelompok yang mana di dalam kelompok itu terdiri dari 2 orang. Di sini kan sudah bergandengan ya, satu meja ada 2 orang. Jadi setelah ini Ustazah akan menampilkan sebuah video dampak negatif dari tabayun. Setelah itu nanti kalian kaitkan dengan 2 tujuan pembelajaran yang kita pahami tadi, gitu ya. Ya. Oke, sebelum Ustazah putarkan, silakan setiap kelompok ambil 1 HP untuk membuat poster itu tadi. Boleh diambil HP-nya di depan. Oke, sudah pegang HP-nya masing-masing? Sudah. Setelah ini akan Ustazah tampilkan sebuah video yang mana itu adalah dampak dari kita tidak melakukan tabayun atau memakan berita hoax, gitu ya. Silakan diperhatikan video yang Ustazah tampilkan ini. Nanti kalian buat proyek yang berhubungan dengan video ini. Menyusun jadwal. Puasa yang mulai karena salah seorang mahasiswa yang sakit. Kemudian kita mengambil makanan bagi salah satu wanita yang belum mengetahui kejadian yang membawa masyarakat agar golongan bagaimana ulang hari lagi itu dalam dirasa. Oke, sudah tahu maksud dari berita itu tadi apa? Ada yang berita hoax. Jadi berita itu menjelaskan tentang ada mahasiswa atau orang warga sekitar yang makan di sebuah warung. Setelah itu 2 orang ini dia merasa sakit perut dan dilarikan ke rumah sakit. Tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, akhirnya warga sekitar membakar warung tersebut. Karena apa? Karena diduga bahwa 2 orang ini keracunan dari makanan yang dimakan di warung tersebut. Nah,
itu adalah dampak ketika kita tidak melakukan tabayun, tidak melakukan klarifikasi. Oke, sekarang dari video tersebut silakan membuat proyek tentang yang pertama kelompok 1, 2, silakan membuat tujuan pembelajaran yang pertama tentang apa tadi tujuannya yang pertama? Pengertian tabayun dan bagaimana Islam memandang tabayun. Kalian buat poster di situ. Jelaskan. Nah, untuk kelompok 3, 4, dan 5 silakan membuat poster tentang tujuan pembelajaran yang kedua. Apa tadi tujuan pembelajaran yang kedua? Mengetahui dampak. Betul, dampak. Bentar. Kita buka lagi. Oke. Menjelaskan manfaat tabayun dan akibatnya. Kalian jelaskan juga akibat dari kita tidak melakukan tabayun. Oke, silakan dimulai untuk membuat posternya. Boleh dari Canva. Itu dikasih itu apa namanya kayak backgroundnya, kok background apa ya yang belakangnya itu biar tulisannya kelihatan. Oh iya. Ya nanti itu aja yang video Ustadzah putarkan tadi masukkan di dampak negatif dari tabayun. Oke, semuanya sudah selesai posternya. Sudah. Oke, silakan dikirim ke Ustadzah. Ini tadi sudah ada yang mengirim ke Ustadzah dari kelompok 2. Oke, untuk kelompok 2 silakan dipresentasikan ke depan. Jadi ini aku akan membacakan tabayun menurut pandangan Islam. Jadi di sini dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 6 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menimbulkan suatu bencana dengan mendustakan berita itu dalam keadaan tidak mengetahui, sehingga kamu menjadi orang-orang yang menyesal atas apa yang kamu lakukan. Itu untuk pandangannya. Terus untuk pengertian tabayun secara singkat sendiri itu adalah proses mencari kebenaran atau informasi yang akurat sebelum mengambil kesimpulan atau menyebarkan informasi. Jadi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang apa itu arti tabayun. Jadi kalau dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 itu sebenarnya tabayun dalam Islam itu perintahnya bagaimana? Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya Wajib. wajib. Jadi kata-kata yang mana coba? Maka telitilah kebenaran. maka telitilah kebenarannya. Maka telitilah kebenarannya itu adalah kata kerja perintah. Kalau ada kata perintah di dalam Al-Quran, maka dia berarti wajib. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Boleh kembali. Jadi kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan tentang manfaat dan dampak dari tabayun. Yang pertama itu, apa sih dampak positifnya? Yang pertama, mengurangi penyebaran informasi palsu yang beredar. Yang kedua, menciptakan lingkungan digital yang lebih jujur dan lebih akurat. Apa dampak negatifnya? Mudah menuduh seseorang, terjadinya kesalahpahaman, perselisihan, dan permusuhan. Terus, apa sih manfaat dari tabayun itu? Yang pertama, membantu mengurangi penyebaran informasi palsu. Yang kedua, menghindari fitnah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan digital yang lebih jujur dan akurat. Oke, jadi untuk presentasi kelompok yang keempat ini, itu kita membicarakan tentang dampak positif dan dampak negatif dari tabayun itu tadi. Dampak positifnya ketika kita melakukan tabayun adalah bisa mengurangi penyebaran informasi palsu atau yang kita sebut dengan hoax tadi. Kalau berita yang tadi sudah sampaikan itu kan karena termakan omongan atau berita palsu atau informasi palsu itu tadi, sehingga menyebabkan emosi dan dibakarlah di warung tadi. Kemudian dampak positif yang kedua, menciptakan lingkungan digital yang lebih jujur dan akurat. Betul ya, dampak positifnya itu kita menciptakan sebuah lingkungan yang benar-benar beritanya itu real adanya, bukan hoax lagi. Kemudian selanjutnya, membantu mengurangi penyebaran informasi palsu yang kita sebut dengan hoax tadi, menghindarkan dari fitnah, dan menciptakan lingkungan digital yang lebih jujur dan akurat. Itu untuk manfaat
atau dampak positifnya. Nah, sekarang kita berbicara apa dampak negatif ketika kita tidak melakukan tabayun. Yang pertama adalah mudah menuduh seseorang. Jadi akhirnya kalau kita saling tuduh-menuduh itu apa namanya? Adu domba. Nah, karena kita sudah termakan berita hoaks, akhirnya kita saling tuduh-menuduh. Yang kedua, terjadinya kesalahpahaman, perselisihan, dan permusuhan. Yang karena tadi ada berita hoaks, akhirnya saling tuduh-menuduh, akhirnya terjadilah kesalahpahaman, perselisihan, dan permusuhan, sehingga pertemanan itu tidak harmonis lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 4, boleh kembali. Oke, itu tadi kita belajar tentang pengertian tabayun, tentang manfaat tabayun, dan dampak negatif ketika kita tidak melakukan tabayun. Sejauh ini ada yang masih dibingungkan atau masih apa sih Ustazah, saya kok masih bingung begini-begini? Tidak, sudah paham semua berarti ya? Oke, berarti kalau sudah, di sini Ustazah simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini tadi belajar tentang apa sih? Tabayun. Betul, tabayun. Tabayun sendiri itu adalah mencari kebenaran. Betul, tentang berita yang kita terima. Jadi kita mencari atau mengklarifikasi berita kan yang masuk kan banyak ya, ada si A, B, C dan sebagainya. Nah, kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk mengklarifikasi atau mencari kebenaran dari berita yang kita terima itu tadi. Itu yang artinya tabayun. Kemudian di dalam Islam tabayun itu hukumnya apa sih? Wajib. Kenapa kok wajib? Oke, wajib karena apa? Dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Di situ ada kata-kata apa tadi kelompok 2? Maka telitilah kebenaran. Nah, di situ ada kata-kata maka telitilah kebenaran. Maka kalian harus mencari sebuah kebenaran dari berita yang kalian terima. Jadi di dalam Islam jelas ya, apa hukumnya tadi? Wajib. Kemudian manfaat dari tabayun. Sebenarnya apa sih manfaat kita melakukan tabayun itu? Tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah. Tidak memecah belah pertemanan. Apalagi? Betul, menghindari kesalahpahaman. Terus kalau misalkan kita menerima sebuah berita tapi kita tidak klarifikasi atau tidak tabayun, apa yang kita terima? Ya, kita akan menerima berita hoax. Kalau kita sudah menerima berita hoax, apa yang terjadi biasanya? Kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman. Akhirnya saling tuduh-menuduh, saling memfitnah. Nah, itu yang berakhirlah sama seperti video yang Ustazah tampilkan tadi. Akhirnya banyak yang main hakim sendiri karena tidak ada kebenaran, main hakim sendiri, bakar rumah, bakar warung, bakar apa. Kemudian akhirnya terjadi kekerasan juga karena kesalahpahaman itu tadi. Itu ya yang kita pelajari tentang dunia tabayun, mulai dari pengertian, dampak, manfaat, kemudian dampak negatifnya. Gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka silakan kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.